Selamat pagi Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bernama Sohardi dari kelas E pagi dengan NIM 20 10 21 23 80. Saya kemarin sempat ada kelompok sehingga kelompok saya tidak membantu saya mengerjakan tugas. Saya memilih untuk individu dengan masih struktur kelompok 27. Pagi ini saya akan mempresentasikan tugas struktur rekayasa hidrologi. Yang pertama metode rasional, yang kedua metode resiprokal, 3 metode bilangan acak, 4 hasil perhitungan, di mana saya termasuk metode rasional dan bilangan acak. Untuk metode rasional diperlukan stasiun pembanding, di mana diusahakan stasiun pembanding memiliki elevasi yang tidak jauh berbeda dari stasiun yang akan dikaji. Selain itu, diusahakan yang digunakan sebagai stasiun pembanding memiliki jarak yang tidak perlu jauh dan memiliki data yang cukup lengkap. Kajian metode rasional dilakukan dengan persamaan. Prosedur penggunaan tabel bilangan acak sangat sering dilaksanakan oleh para hidrologiawan. Tabel bilangan acak menyajikan contoh dari tabel bilangan acak. Dari tabel tersebut kelihatan bilangan setiap nilai bilangan acak mempunyai 4 digit desimal acak. Sebagai contoh dari tabel bilangan acak yang pertama adalah 0,222, berarti 0,0222 atau 2,22% sebuah sampel acak peluang kumulatif. Dalam tugas ini digunakan cara ke-1, yaitu menginformasikan besarnya peluang kumulatif setelah ditentukan nilai K. Data yang akan dicari nilai data sintetik di seluruh dalam tabel, lalu dicari nilai rata-rata standar deviasinya. Setelah mendapatkan persamaan distribusinya, langkah selanjutnya adalah mencari nilai bilangan acak. Persamaan tersebut untuk mencari nilai data sintesis dengan metode bilangan acak mengikuti distribusi normal, yaitu X sama dengan X rata kurang rata tambah S titik K. Metode resiprokal. Dalam menentukan data hilang dengan metode resiprokal diperlukan stasiun pembanding, di mana diusahakan stasiun pembanding memiliki elevasi yang tidak jauh berbeda dari stasiun yang akan dikaji. Selain itu, diusahakan digunakan sebagai stasiun pembanding memiliki jarak yang kajian metode resiprokal dilakukan dengan rumus P1. Sebagai contoh, itu udah ada Bu. Metode bilangan acak. Contoh perhitungan untuk mencari data hujan yang hilang pada stasiun 1 pada bulan Januari tahun 1991. Langkah pengerjaan: urutkan data curah hujan dari Januari 1990 sampai Desember 1990. Hitung nilai rata-rata diperoleh X rata-rata 24,58. Hitung standar deviasi diperoleh S sama dengan 14,34. Tentukan persamaan distribusi berdasarkan distribusi normal. X rata-rata tambah S titik K sama dengan 24,58 tambah 14,34 K. Cari besarnya curah hujan pada bulan Januari 1986 dalam kurung K. Didapatnya harga sama dengan 24,58 tambah 14,34 dalam kurung negatif 1,070 sama dengan 9,243 mm. Ulangi langkah-langkah di atas untuk mencari data hilang yang lain. Tentukan bilangan acak pertama yang terpilih adalah
8.576 untuk bulan Januari 1990. Kemudian bilangan acak tersebut diurutkan dari kiri ke kanan sebanyak 12 dalam kurung karena jumlah nilai deret berkala dari bulan Januari 1990 hingga Desember 1990 sebanyak 12 buah. Sehingga untuk bulan Januari 1991 hitung peluang dalam kurung P. Peluang sama dengan 1 kurang dalam kurung nilai bilangan acak garis miring 10.000 tutup kurung, dan hasilnya adalah 0,1424. Cari nilai K pada peluang 0,1424. Nilai K dicari dengan menggunakan tabel wilayah luas di bawah kurva normal. Didapat dari tabel bawah nilai peluang 0,1424 terletak antara peluang 0,1423 dan 0,1446, di mana peluang 0,1423 harga K negatif 1,07 dan pada peluang 0,1446 harga K negatif 1,06, sehingga untuk mendapatkan nilai K pada peluang 0,1424 dilakukan interpolasi dengan cara rumus seperti di bawah. Negatif 1,06 kurang dalam kurung 0,1424 kurang 0,1446 dibagi 0,1423 dikurang 0,1446 kali dalam kurung negatif 1,06 dikurang negatif 1,07 sama dengan hasil negatif 1,070. Hasil perhitungan berikut ini adalah data curah hujan maksimal 1 hari di setiap tahun. Dihasilkan pengisian data curah hujan yang hilang dengan metode perbandingan normal, metode reciprocal, dan metode bilangan acak seperti rumus di bawah ini atau dalam tabel seperti berikut. Ada data curah hujan di maksimum satu harian milimeter dalam stasiun 1. Data curah hujan maksimum 1 harian milimeter stasiun 3. Data curah hujan bulan dalam kurung milimeter stasiun 5. Persentase error. Nilai persentase error didapat dari hasil perhitungan metode empirik terhadap data asli dan metode stokatik terhadap data asli. Metode dengan persentase error terkecil adalah metode terpilih sehingga data yang digunakan perlu dianalisis tersebut. Sebagai contoh adalah mencari persentase error data hujan yang hilang pada stasiun 2 bulan Januari 1970. Langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Kumpulkan data historik yang dikaji. Cari data yang dalam setahun tidak ada data yang kosong atau memiliki kekosongan data yang paling sedikit, kemudian hilang data hujan yang ada pada tahun tersebut. Cari data yang hilang tersebut dengan cara perbandingan normal. Masukkan nilai data historik dan data sintetik ke dalam persamaan. Persentase error data sintetik dikurang data historik dibagi data historik dikali 100%. Penyaringan data hidrologi. 1. Uji konsistensi. Uji konsistensi berarti menguji kebenaran data lapangan yang tidak dipengaruhi oleh kesalahan pada pengiriman atau saat pengukuran. Dan tersebut harus betul-betul menggambarkan fenomena hidrologi seperti keadaan sebenarnya di lapangan. Uji konsistensi dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya 1.
double mesh curve. 2. Feynman ratio. 3. Cumulative deviation. 3. Worsley-Leggeud ratio test. 5. Prosedur Bayesian. Dalam tugas kali ini kami menggunakan metode Worsley. Analisis frekuensi. Dalam analisis hidrologi ada beberapa distribusi peluang yang dapat digunakan, yaitu distribusi kontinu, distribusi distrik, distribusi Poisson. Namun yang biasa dengan adalah distribusi kontinu. Yang termasuk dalam distribusi kontinu adalah distribusi normal, log normal 2 parameter, log normal 3 parameter, persen tipe 1 sampai 12, log persen tipe 1 sampai 12, gombel tipe 1 sampai 7. Untuk analisa data maksimum, gombel tipe 1, persen tipe 3, log persen tipe 3, normal, log normal 2 parameter, log normal 3 parameter. Untuk analisa data minimum, gombel tipe 3. Menghitung debit, mencari hujan periode ulang dari pengujian C kuadrat yang bertujuan untuk menentukan metode analisa distribusi hujan yang paling sesuai. Diperoleh bahwa metode normal adalah metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam mencari hujan periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan sampai 100 tahun. Ketersediaan air. Ketersediaan air adalah banyak air yang tersedia dalam suatu sumber air. Ketersediaan air pada suatu kawasan dipengaruhi oleh besarnya penguasaan evapotranspirasi dan hujan. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan salah satu mata rantai proses dalam siklus hidrologi yang dapat didefinisikan sebagai penguapan di semua permukaan yang mengandung air dari seluruh permukaan air, permukaan tanah, permukaan tanaman, permukaan yang tertutup tanaman. Evapotranspirasi dapat diartikan sebagai proses perubahan molekul air dan permukaan bumi, tanah yang vegetasi menjadi uap dan kembali lagi ke atmosfer. Terima kasih Bu atas presentasi saya pada pagi hari ini. Saya serahkan.